جينا من أربيل نشجع. 우리 에릭 캠페장님하고 캄보디아 가서 시게임에 우리 인도네시아 농구 대표팀도 응원했었고, 내가 농구 자체를 또 좋아하고, 그래서 에릭 장관님. Bocoran titik lemah permainan Irak asuhan Yesus Casas disampaikan oleh mantan pelatih Singa Mesopotamia, Basim Qasim. Basim Qasim menguliti apa yang perlu diperbaiki dari Irak jelang laga melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 2. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia Irak vs Timnas Indonesia akan berlangsung di Basra International Stadium, Kamis tanggal 16 November pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Irak lebih diunggulkan untuk memetik kemenangan. Apalagi tim berjuluk Singa Mesopotamia dapat memanfaatkan keuntungan main kandang untuk menggilas timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dukungan 65.000 supporter yang disebut akan memadati venue pertandingan, menjadi stimulus tersendiri bagi Irak ketika menjamu Mark Klok dan kolega. Kendati demikian, Basim Qasim memperingatkan tuan rumah untuk tak jemawa, sekalipun prediksinya dapat menang mudah. Lebih dulu pria yang pernah menangani timnas Irak pada tahun 2017 sampai 2018 ini menyebut skuad Singa Mesopotamia yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia, merupakan yang terbaik. Yesus Casas tidak melakukan kesalahan, menurut Basim Qasim, dalam pemilihan amunisi. Diketahui, Irak memanggil lebih dari 10 pemain abroad alias yang berkompetisi di luar negeri. Profilnya pun tak bisa dipandang remeh karena ada yang berkarir di kasta tertinggi Liga Swedia, Norwegia, hingga Republik Ceko. Bahkan ada juga pemain yang memperkuat klub asal Liga Inggris, Stoke City. Di mata Basim Qasim, justru hal tersebut menjadi tantangan bagi Irak asuhan Casas untuk menyempurnakan kepingan puzzle dalam permainan. Akan tergabung dalam skuad timnas Indonesia. Indonesia sambut kualifikasi Piala Dunia 2026, tim siap ke Irak dengan 26 pemain tangguh. Di tengah kegembiraan jelang Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia juga fokus pada persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ingin tahu kabar terkininya? Ada pemain naturalisasi baru yang akan tergabung dalam skuad timnas Indonesia. Kabar ini muncul dari Nova Irianto. Diketahui baru-baru ini Shin Tae-yong mengungkapkan pentingnya menaturalisasi Justin Hubner, yang saat ini prosesnya bisa dianggap selesai, karena tinggal menunggu sumpah di tengah sibuknya jadwal Pak Jokowi dan Justin Hubner sendiri. Namun meskipun demikian hal tersebut bisa menyusul, secara administrasi Justin Hubner sudah masuk sebagai WNI. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengenai update terbaru dari Timnas Indonesia pada konferensi pers yang diadakan di Surabaya pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023, malam WIB, Indra Syafri meminta pertanyaan tersebut untuk diarahkan kepada asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Setelah dihubungi, Nova memberikan informasi terkini tentang persiapan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Nova, Timnas Indonesia akan berangkat ke Irak pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, dini hari WIB dengan 16 pemain yang siap tempur. Sedangkan diumumkan oleh PSSI bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 nama untuk menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain lainnya akan menyusul setelah membela klub mereka di BRI Liga 1 2023/2024 pada tanggal 12 November tahun 2023. Pemain yang berkarir di luar negeri akan bergabung langsung dengan Timnas Indonesia di Irak. Ada 8 pemain yang bermain di luar negeri, termasuk Asnawi Mangkualam di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, Sandy Walsh di Belgia, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani di Malaysia, Sain Patinama di Norwegia, Rafael Struijk di Belanda, dan Elkan Baknot di Inggris. Nova menjelaskan bahwa 16 pemain akan diberangkatkan pada dini hari tanggal 12 November sementara 2 pemain akan terbang ke Irak setelah pertandingan pada hari yang sama. Pemain asing akan langsung ke Irak. Ada 1 pemain yang belum bisa dipastikan, ujar Nova Arianto. Ditanya siapa nama pemain tersebut, Nova tidak mau menyebutkan nama pemain tersebut. Ditanya apakah ia pemain naturalisasi baru, Nova hanya membalas dengan senyuman. Besok tunggu saja kepastiannya, akan kita update. Hal ini munculnya dugaan pemain naturalisasi baru Justin Hubner yang ikut serta terdaftar dalam nama skuad timnas senior vs Irak.
Diketahui proses naturalisasi tinggal menunggu sumpah, dan posisinya tetap bisa dimainkan jika diperlukan. Jika benar Justin Hubner akan juga hadir ke Irak, maka kekuatan timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat dan peluang untuk menang sangat besar. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Irak dalam partai pembuka grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium, Basra, pada tanggal 16 November tahun 2023. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan bertandang ke Rizal Memorial Stadium, Manila, untuk menghadapi timnas Filipina dalam pertandingan kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga dengan banyaknya pemain naturalisasi ini timnas Indonesia mampu melangkah ke tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita kedua, begini tanggapan pelatih Ekuador terhadap kualitas pemain timnas Indonesia setelah skor akhir imbang 1-1. Baru-baru ini, timnas Indonesia telah menjalani pertandingan pembuka babak penyisihan grup A Piala Dunia U17. Menariknya, pelatih Ekuador justru memuji kualitas stadion yang digunakan dalam laga tersebut. Seperti diketahui bersama, laga Indonesia vs Ekuador berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. GBT sendiri memang sudah benar-benar memiliki kualitas yang cukup bagus karena memang khusus didesain untuk ajang Piala Dunia U17. Saya cukup menikmati laga pembuka grup A, para pemain bisa bergerak bebas tanpa harus takut cedera. Hal ini dikarenakan stadionnya benar-benar standar FIFA. Rumput di sana juga sangat membuat nyaman, ujar pelatih Ekuador. Selain itu, ia juga memuji penampilan dari salah satu pemain diaspora, yakni Welber Jardim. Menurutnya, pemain tersebut tampil berbeda bila dibandingkan dengan para pemain lainnya. Ia bahkan jauh lebih mencolok dari keseluruhan pemain timnas Indonesia U17. Saya kira Indonesia tampil tidak terlalu baik secara keseluruhan, tapi saya lihat ada pemain yang cukup mencolok dalam laga tersebut. Ternyata ia bernama Welber Jardim dan saat ini bermain bersama dengan klub Liga Brazil, Sao Paulo, ujar pelatih Ekuador. Ia tidak hanya tampil bagus di posisi bek sayap, tapi ia juga tampil jauh lebih baik dari timnas Indonesia secara keseluruhan. Indonesia sangat beruntung karena bisa memiliki pemain bagus seperti dirinya, ujar pelatih Ekuador menambahkan. Itulah sedikit banyak pujian yang keluar dari mulut pelatih Ekuador. Ia memang merasa sangat takjub dengan Stadion Gelora Bung Tomo dan Welber Jardim. Di sisi lain, pelatih Ekuador juga memaklumi atas kelemahan timnas U17 Indonesia spree control passing yang salah. Para pemain timnas Indonesia memang melakukan banyak kesalahan passing, tapi saya rasa itu sebuah hal wajar. Apalagi ini juga Piala Dunia pertama mereka, tentunya mereka sangat gugup dalam laga ini, ujar pelatih Ekuador lagi. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga setuju dengan pernyataan pelatih Ekuador? Silahkan komen-komen di bawah ini. Berita ketiga, Brazil sang juara bertahan U17 mengalami kekalahan melawan Iran. Pelatih Brazil sebut karena faktor mental, bukan karena rumput JIS yang kurang baik. Pelatih tim sepak bola U17 Brasil komentari kekalahan tim. Akui faktor mental menjadi penghambat. Pelatih tim nasional sepak bola U17 Brasil, Felipe Leal, mengungkapkan